Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kali ini kita akan membahas tentang energi alternatif. Apa ini energi alternatif? Energi alternatif itu adalah sumber energi yang digunakan untuk menggantikan energi dari bahan bakar minyak atau dikenal dengan BBM. Energi alternatif tersebut, pencarian dan penggunaan energi alternatif ini sudah diusahakan manusia karena semakin menipisnya persediaan bahan bakar minyak. Kemudian ada beberapa contoh energi alternatif, di antaranya adalah energi panas matahari, kemudian ada energi gerak angin atau bayu, kemudian ada energi gerak air. Nah, anakku sekalian, energi alternatif tersebut ada kelebihannya. Di antaranya adalah kesediaannya yang sangat melimpah, kemudian ramah lingkungan, tidak mencemari lingkungan, artinya mudah diperoleh. Ketiga energi itu dapat diubah menjadi energi listrik untuk menggantikan energi bahan bakar minyak. Nah, dengan demikian, dengan diharapkan manusia mulai mengurangi ketergantungan pada BBM atau bahan bakar minyak. Maka dari itu kita akan membahas satu persatu tentang energi alternatif. Yang pertama adalah energi angin. Angin tersebut juga mempunyai beberapa manfaat. Di antaranya adalah dimanfaatkan para nelayan untuk menggerakkan perahu. Kemudian selanjutnya membantu proses penyebaran benih tanaman, juga membantu menentukan bagi para pelaut, dan juga bisa dimanfaatkan untuk proses irigasi atau perairan terhadap pertanian. Dan angin tersebut juga dimanfaatkan untuk berolahraga seperti terjun payung, perayaan, dan angin tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga bayu atau kita kenal dengan istilah PLTB. Nah, PLTB tersebut anak-anakku sekalian ada kelebihan dan juga ada kekurangannya. Sekarang apa kelebihan PLTB? Yaitu sumber energinya tidak akan habis karena berasal dari alam, kemudian tanpa mencemari terhadap lingkungan, artinya ramah terhadap lingkungan. Energi angin juga memiliki potensi yang sangat besar untuk skala yang sangat besar. Listrik yang dihasilkan ini tidak menimbulkan emisi yang bisa menyebabkan hujan asam dan efek terhadap rumah kaca. Turbin angin juga menggunakan ruang yang kecil dibandingkan dengan pembangkit pada umumnya. Nah, itu tadi anak-anakku sekalian beberapa kelebihan pembangkit tenaga bayu tersebut. Tetapi anak-anakku sekalian, di samping ada kelebihan juga ada kekurangannya. Sekarang kita akan bahas kekurangan terhadap PLTB. Yang pertama adalah kekuatan angin ini tidak selalu tetap. Selanjutnya memerlukan biaya yang sangat mahal, juga memerlukan biaya perawatan yang sangat tinggi. Juga PLTB tersebut membutuhkan turbin angin yang banyak sehingga membutuhkan area yang sangat luas. Juga turbin angin tersebut bisa menjadikan ancaman bagi burung-burung yang terbang di sekitarnya dan bisa menjadi duka, bahkan bisa membunuh terhadap burung-burung tersebut. Begitulah anakku sekalian tentang kekurangan dan kelebihan terhadap PLTB. Sekarang anak-anakku sekalian, kita akan membahas tentang energi air. Sekarang kita akan membahas tentang gerak energi air.
Nah, air itu sangat dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya untuk mandi, untuk memasak, mencuci, kemudian untuk mengairi sawah bagi para petani, kemudian untuk menyiram tanaman, dan sebagai olahraga seperti air jeram. Nah, gerak air tersebut juga dimanfaatkan untuk pembagi listrik tenaga air yang kita kenal dengan PLTA. Jadi gerak air tersebut bisa dijadikan untuk energi alternatif atau juga disebut sebagai pengganti BBM atau bahan bakar minyak. Dan bagaimana dengan energi matahari? Nah, energi matahari itu bisa dimanfaatkan untuk PLTS atau pembagi listrik tenaga surya. Seperti pada gambar. Itu pada gambar adalah pembangkit listrik tenaga surya yang bisa memanfaatkan energi panas terhadap matahari. Dan sekarang apakah masih ada energi alternatif selain air, angin, dan matahari? Tentunya ada, yaitu briket. Apa itu briket? Briket adalah bahan bakar alternatif sebagai pengganti batu bara yang menyerupai arang. Jadi briket itu adalah bahan bakar alternatif pengganti batu bara yang bentuknya menyerupai arang tetapi tidak terbuat dari kayu. Briket itu tidak terbuat dari kayu, melainkan dari sekam padi, jerami, batok kelapa, atau dedaunan. Briket walaupun menyerupai arang tetapi tidak terbuat dari kayu. Nah, anakku sekalian, penggunaan briket tersebut dapat mengurangi pencemaran lingkungan karena dapat memanfaatkan barang-barang yang ada di lingkungannya seperti batok kelapa, jerami, dedaunan. Nah, briket itu anakku sekalian bentuknya seperti yang ada pada gambar, menyerupai arang tetapi tidak terbuat dari kayu. Briket tersebut dapat digunakan untuk memasak dan jika dibakar, briket tersebut tidak menimbulkan asap. Yaitu briket tersebut juga dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk menghasilkan listrik pada pembangkit listrik tenaga uap atau yang kita kenal dengan PLTU. Nah, anakku sekalian, selain briket, energi alternatif adalah yaitu kotoran hewan yang namanya biogas. Biogas adalah salah satu energi alternatif yang memanfaatkan kotoran hewan. Jadi hewan selain dimanfaatkan dagingnya, telurnya, kemudian bulunya, maka kotoran tersebut bisa dimanfaatkan untuk sebagai energi alternatif. Dan pemanfaatan biogas tersebut dapat mengurangi penggunaan bahan bakar minyak. Penggunaan biogas selain ramah lingkungan juga relatif lebih murah. Kemudian anakku sekalian, penggunaan biogas ini dapat menggantikan penggunaan gas LPG untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya untuk memasak. Nah, inilah anak-anakku, itu tadi penjelasan beberapa energi alternatif sebagai pengganti bahan bakar minyak seperti PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Kemudian ada PLTB, yaitu pembangkit listrik tenaga bayu atau pembangkit listrik yang memanfaatkan angin. Kemudian ada PLTS, yaitu pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian ada biogas, yaitu bahan bakar alternatif
yang berasal dari kotoran hewan. Nah, kemudian ada yang namanya briket. Briket ini merupakan juga bahan alternatif sebagai pengganti batu bara yang bentuknya seperti arang tetapi tidak terbuat dari kayu. Oke anak-anakku sekalian, demikianlah penjelasan materi tentang energi alternatif. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.